Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ain Sri Nurhaini dengan NIM 2314040084. Dosen pengampu Fitria Mardika, MPD. Dengan mata kuliah Geometri Analitik Bidang dan Ruang. Pembahasan di sini tentang dua garis sekawan dan dalil Apollonius. Baik, di sini masuk pada pembahasan pertama, yaitu dua garis sekawan pada elips. Definisi dua garis tengah sekawan pada elips adalah titik-titik tengah dari tali busur yang sejajar. Bisa diperhatikan pada gambar di samping, garis K1, K2, K3, K4, K5, dan K6 merupakan garis-garis yang sejajar dan merupakan titik-titik tengah dari tali busur yang sejajar tersebut. Baik, kita misalkan garis K sama dengan MX ditambah N. Itu persamaan pertama. Lalu persamaan elipsnya sama dengan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kita dapatkan persamaan keduanya, yaitu B kuadrat X kuadrat ditambah A kuadrat dikali Y kuadrat sama dengan A kuadrat dikali B kuadrat. Maka selanjutnya kita substitusikan persamaan pertama ke persamaan kedua. Kita dapatkan B kuadrat dikali X kuadrat ditambah A kuadrat dalam kurung MX ditambah N tutup kurung kuadrat sama dengan A kuadrat dikali B kuadrat. Selanjutnya, B kuadrat dikali X kuadrat ditambah, kita kalikan yang terlebih dahulu yang di dalam kurung menjadi A kuadrat, buka kurung M kuadrat dikali X kuadrat ditambah 2MNX ditambah N kuadrat tutup kurung sama dengan A kuadrat dikali B kuadrat. Selanjutnya, B kuadrat dikali X kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat dikali X kuadrat ditambah 2M kuadrat NX ditambah A kuadrat N kuadrat dikurang A kuadrat dikali B kuadrat sama dengan 0. Maka kita dapatkan hasilnya, buka kurung B kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat tutup kurung X kuadrat 2M kuadrat NX ditambah A kuadrat dikali N kuadrat dikurang A kuadrat dikali B kuadrat sama dengan 0. Maka dapat kita tentukan P1 sama dengan X1 ditambah X2 per 2 dan Y1 ditambah Y2 per 2. Maka X1 ditambah XB sama dengan min B per 2A. Kemudian 1 per 2 dikali X1 ditambah X2 sama dengan min 2A kuadrat MN per 2 buka kurung B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat. Lalu dapat kita tentukan persamaan ketiganya, yaitu XT sama dengan min A kuadrat MN per B kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat. YT sama dengan MXT ditambah N. Lalu kita masukkan YT-nya sama dengan min A kuadrat M kuadrat N per B kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat ditambah N. Melihat kembali kepada XT sama dengan min A kuadrat MN per B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat. Maka min A kuadrat MN sama dengan XT dikali B kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat. Maka kita dapatkan N sama dengan XT dikali B kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat per min A kuadrat MN. Maka itu adalah persamaan kelima. Kemudian kita substitusikan persamaan kelima tersebut ke persamaan 4. Maka YT sama dengan M min A kuadrat MN per B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat ditambah min XT buka kurung B kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat tutup kurung per A kuadrat dikali M. YT sama dengan MXT ditambah min B kuadrat per A kuadrat M dikali XT dikurang A kuadrat dikali M kuadrat per A kuadrat dikali M dikali XT.
Maka dapat mxt dikurang min b kuadrat per a kuadrat dikali m dikali xt dikurang mxt. Dapat kita tentukan hasilnya, yaitu min b kuadrat per a kuadrat m dikali xt. Secara umum, karena T berjalan, maka Y sama dengan min B kuadrat per A kuadrat dikali M dikali X. Selanjutnya, kita masuk kepada contoh soal. Contoh soalnya yaitu tentukan persamaan tali busur suatu elips X kuadrat per 32 ditambah Y kuadrat per 24 sama dengan 1. Sehingga titik 2,3 merupakan titik tengah tali busur itu. Yang diketahui pada soal yaitu A kuadratnya sama dengan 32, sedangkan B kuadratnya sama dengan 24, titiknya 2,3. Maka XT-nya sama dengan 2 dan YT-nya sama dengan 3. Kita misalkan tali busur Y sama dengan MX ditambah N, maka Y sama dengan min B kuadrat per A kuadrat M dikali X. Kita masukkan yang telah diketahui, yaitu Y-nya 3, min B kuadrat min 24 per A kuadratnya 32 dikali M, dan X-nya sama dengan 2. Lalu kita kalikan 3 dikali 32M sama dengan 96M, min 24 dikali 2 sama dengan min 48. Jadi M sama dengan min 1 per 2. Maka kita dapat tentukan N sama dengan XT min B kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat per A kuadrat dikali M. Kita masuk kepada yang telah ditentukan pada soal, yaitu XT-nya sama dengan 2 min B kuadrat min 24 ditambah A kuadrat 32 ditambah M kuadrat sama dengan 1 per 4 per A kuadratnya min 16 dikali M. Dapat hasilnya yaitu min 16 per min 8 sama dengan 2. Jadi hasilnya yaitu N sama dengan 2. Persamaan tali busur elips tersebut adalah Y sama dengan min 1 per 2X ditambah 2. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu dalil-dalil Apollonius pada elips. Dalil Apollonius pada elips terdapat dua macam dalil yang dikemukakan oleh seorang yang bernama Apollonius. Ia memberikan nama dalil tersebut sebagai dalil 1 dan 2 Apollonius. Berikut adalah pernyataan dalil 1 dan 2 Apollonius. Pernyataan dalil 1 yaitu jumlah kuadrat dari dua garis tengah sekawan sama dengan jumlah kuadrat sumbu-sumbunya. Sedangkan pernyataan dalil kedua yaitu luas jajaran genjang yang mengelilingi elips yang sisi-sisinya sejajar dengan garis-garis tengah sekawan sama dengan luas persegi panjang sisi-sisinya sejajar dengan sumbu-sumbu elips. Perhatikan gambar di bawah ini untuk membuktikan dalil 1 dan dalil 2. Di sini kita masuk pada pembuktian dalil pertama, yaitu misalkan P2 dan Q2 garis tengah sekawan dengan P1 dan Q1, maka persamaannya adalah X1 dikali X per A kuadrat ditambah Y1 dikali Y per B kuadrat sama dengan 0. Koordinat-koordinat P2 dan Q2 merupakan titik potong garis P2 Q2 dengan elips. Dari persamaan P2, Q2 kita mempunyai Y per B sama dengan min X dikali BX per A kuadrat dikali Y1. Sehingga X kuadrat per A kuadrat ditambah dalam kurung min X1 dikali BX per A kuadrat dikali Y1 tutup kurung kuadrat sama dengan 1. Atau bisa juga X kuadrat per A kuadrat ditambah 2 kurang 1 ditambah X1 dikali BX per A kuadrat dikali Y1 tutup kurung kuadrat sama dengan 1. Karena terletak pada elips, maka X1 kuadrat dikali B2 ditambah A kuadrat dikali Y1 kuadrat sama dengan A kuadrat dikali B kuadrat. Jika X kuadrat per A kuadrat ditambah
A kuadrat dikali B kuadrat per A kuadrat dikali Y1 kuadrat sama dengan 1, atau X2 sama dengan plus minus A per B Y1. Sehingga Y2-nya sama dengan plus minus B per A dikali X1. Jadi P2 buka kurung min A per B dikali Y1 dan B per A dikali X1. Dan Q2-nya A per B dikali Y1 dan min B per A dikali X1. Kita misalkan OP1 sama dengan A1 dan OP2 sama dengan B1. Maka A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat sama dengan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat sama dengan ditambah buka kurung A kuadrat per B kuadrat dikali Y1 kuadrat ditambah B kuadrat per A kuadrat dikali X1 kuadrat. Sama dengan X1 kuadrat buka kurung 1 ditambah B kuadrat per A kuadrat ditambah Y1 kuadrat buka kurung 1 ditambah A kuadrat per B kuadrat tutup kurung. Maka A kuadrat ditambah B kuadrat dikali X1 kuadrat per A kuadrat ditambah Y1 kuadrat per B kuadrat. Maka hasilnya sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi 4A1 kuadrat ditambah 4B1 kuadrat sama dengan 4A kuadrat ditambah 4B kuadrat. Selanjutnya pembuktian dalil yang kedua, yaitu gamma sama dengan beta dikurang alfa sehingga sin gamma sama dengan sin beta dikurang alfa. Sin gamma sama dengan sin beta cos alfa dikurang cos beta sin alfa. Maka luas jajaran genjang OP1 AP2 sama dengan A1 dikali B1 sin gamma. Sama dengan A1 dikali B1 dikali X1 kali Y2 dikurang X2 dikali Y1 per A1 dikali B1. Kita sederhanakan menjadi X1 dikali Y2 dikurang X2 dikali Y1. Maka hasilnya X1 dikali B per A dikali X1 dikurang min A per B dikali Y1 dikali Y1. Sehingga B per A dikali X1 kuadrat ditambah A per B dikali Y1 kuadrat sama dengan A dikali B buka kurung A X1 di kuadrat per A kuadrat ditambah Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan A kali B. Jadi luas jajaran genjang adalah 4AB. Sekian pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.